Halo Sobat Film, selamat datang di channel Klise Film. Semoga bisa menemani waktu luang Anda di saat sedang duduk bersantai sambil ngopi dengan menonton review film dari Klise Film. Film kali ini adalah film Korea yang menceritakan aksi balas dendam seorang penjahat. Dibintangi oleh artis ternama di Korea yaitu Son Hye Jin sebagai pemeran utama dan Hyun Bin sebagai penjahat. Berkisah tentang seorang anggota kepolisian harus mengikuti negosiasi yang sangat sulit melawan penculik dan pembunuh berdarah dingin berlangsung lebih dari 21 jam dan dia ingin menguak maksud dari aksinya tersebut. Bagaimanakah ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Klise Film. 피아노는 오징어 예물은 Seorang polwan negosiator bernama Hai Chae-yoon baru datang dari Kencan untuk menyelesaikan sebuah kasus penculikan seorang perempuan dan seorang laki-laki yang disandra di sebuah rumah di kawasan Yangjae-dong, Seoul. Han Chae-yoon yang sudah selesai mengganti pakaiannya memasuki rumah tempat penyanderaan, namun atasannya melarang, tapi ia tetap memaksa untuk masuk tempat itu. Ingin bernegosiasi dengan kedua penjahat itu agar korban yang disandra tidak disikat oleh kedua penjahat itu. Han Chae-yoon yang sudah memasuki ruangan itu pun mencoba untuk bernegosiasi dengan kedua penjahat itu. Namun penjahat itu ingin meminta helikopter. Negosiasi yang hampir berhasil untuk menyelamatkan kedua sandera itu, namun aksi sniper menggagalkan rencana dari Ha Chae-yoon. Sniper mengarahkan tembakan ke rumah itu, padahal waktunya belum tepat. Tembakan itu mengenai satu penjahat yang menyandra seorang laki-laki, sementara penjahat yang satunya masih bisa menghindari tembakan tersebut, dan karena kepanikan sandera wanita itu pun tewas. Hai Chae-yoon yang melihat sandera itu tewas, ia pun sangat trauma dengan kejadian itu. Inilah film The Negotiation. Cerita beralih ke Bangkok, Thailand. Seorang reporter diculik oleh sekelompok penjahat yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Min Tae-gu. Entah apa tujuan penculikan tersebut. 10 hari setelah kejadian penyanderaan di perumahan kawasan Yangjae-dong, Seoul, Hai Chae-yoon mengunjungi kantor polisi untuk mengundurkan diri karena sudah tidak kuat lagi melihat orang yang mati di depan matanya. Akan tetapi hal itu diabaikan oleh atasannya sendiri. Keesokan harinya di saat Hai Chae-yoon sedang bersantai di kamarnya, salah seorang rekan kerjanya datang menemuinya. Tiba-tiba saja Chae-yoon mendapat panggilan dari komisaris kepolisian untuk bertemu dengan sekretaris presiden keamanan nasional. Chae-yoon pun terpaksa harus mengenakan seragamnya lagi dan mengunjungi tempat komisaris kepolisian. Sampainya di sana, ternyata Chae-yoon disuruh untuk menerima panggilan yang telah terhubung dengan sang bos mafia bernama Min Tae-gu. Di saat Chae-yoon berbicara dengan Min Tae-gu, bincang-bincang sedikit, Chae-yoon mematikan teleponnya dikarenakan pembicaraan dari Min Tae-gu tidak sopan. 근데 돌아가는 상황을 알아야. Chae-yoon yang sempat dimarahi oleh seorang laki-laki petugas di sana sangat kesal sekali dan angkat kaki dari tempat duduk. Sesaat setelah itu, Min Tae-gu menelpon kembali karena Chae-yoon belum paham situasinya. Dia tidak mau berbicara dengan Min Tae-gu. Kemudian telepon diangkat oleh agen wanita manajer Han. Mengejutkannya, Min Tae-gu yang melihat bukan Chae-yoon yang berbicara dengannya malah menunjukkan Sandra. Mengagetkannya lagi, Sandranya adalah Kapten Jung, atasannya
Chae-yun yang ditodongkan pistol oleh Tae-gu. Segera Chae-yun berbicara dengan Tae-gu dan menjawab pertanyaan yang tidak sopan dari Tae-gu tadi. Tae-gu meminta pembicaraan ini agar tidak ada kebohongan dari Chae-yun. Karena situasi semakin serius, Chae-yun harus menuruti kemauan Tae-gu untuk menyelamatkan Sandra. Tae-gu mematikan teleponnya sejenak dan akan menghubunginya sebentar lagi. Beberapa agen melacak siapa sebenarnya Min Tae-gu. Ternyata ia merupakan pimpinan teroris di berbagai negara dan berbagai aksi kejahatan lainnya. Di tempat lain, para tentara Korea dikirim ke Thailand menggunakan pesawat untuk mencari keberadaan Tae-gu. Dari pelacakan agen kepolisian, Min Tae-gu memiliki nama lain saat dia tinggal di Inggris, yaitu Richard Min. Itu ia dapatkan saat program imigrasi Inggris. Dia merupakan yatim piatu sejak kecil, sudah di luar negeri. Tiba-tiba Min Tae-gu menelpon lagi dan bincang-bincang dengan Chae-yun, menanyakan kepada Chae-yun bagaimana akhir dari semua ini. Chae-yun tetap berusaha untuk tenang dan menjawab 해피 엔딩이요. sambil tersenyum. Tae-gu menginginkan seseorang dan menyuruh Chae-yun membawanya. Situasi semakin tambah panik. Tae-gu menampar wajah Sandra, yaitu Kapten Jung, hingga babak belur. Orang yang diinginkan Tae-gu pun dijemput dengan helikopter saat sedang santai-santainya bermain golf. Ia merupakan presenter berita acara TV yang bernama Chae-yeon. 윤동훈 사장 오시면서 대충 상황 들으셨죠? Pembicaraan dengan Chae-yeon pun dimulai. Tae-gu malah menunjukkan dua Sandra baru. Salah satunya adalah seorang reporter yang bernama Lee. Untuk bisa menjawab pertanyaan dari Tae-gu, presenter ini mengikuti arahan instruksi dari Chae-yeon. Tapi dalam pembicaraan ini terjadi kebohongan. Lucunya juga, Tae-gu menyuruh Pak presenter itu mundur karena ia masih bercelana golf saat temannya di Sandra, kata Tae-gu. Stop. 뭡니까 그 패션? Kebohongan yang dikatakan Pak presenter saat ia mengatakan reporter Lee adalah karyawannya. Tentu hal itu untuk menyelamatkan reporter Lee. Tapi sebenarnya bukan. Hal ini diketahui Tae-gu. Ia malah mengancam Pak presenter ini dengan menyebutkan nama istri dan putrinya. Di sela-sela pembicaraan mereka, Komisaris Metro Seoul Moon Jong-hyuk yang merupakan pimpinan di tempat itu ikut berbicara dengan Tae-gu. Bukannya meredakan masalah, malah membuatnya makin kacau. Tae-gu mengarahkan pistol ke salah satu Sandra dan menanyakan kepada Pak presenter kalau reporter Lee bukan karyawan Daehan. Situasi semakin panik. Tae-gu mau menarik pelatuk dan menembak Sandra. Karena ketakutan akan ancaman Tae-gu, Pak reporter menjawab dengan jujur bahwa reporter Lee bukan karyawannya. Tae-gu yang kesal dengan Chae-yun karena berbohong dalam pembicaraan ini, tiba-tiba menembak Kapten Jung, atasan Chae-yun. 약속해? Tentu hal ini membuat trauma psikiater dari Chae-yun dan kemarahan serta semua orang di tempat itu juga trauma. Chae-yun yang trauma sambil marah-marah menanyakan siapa sebenarnya Lee Sang-mok kepada manajer Han dan apa hubungannya dengan Tae-gu. Akan tetapi Han tidak menceritakannya saat itu, seolah-olah hal itu ditutup-tutupi kepada Chae-yun. Bahkan semuanya yang ditanya oleh Chae-yun tidak memberitahu kenapa sebenarnya. Malah tiba-tiba Pak Komisaris memanggil dua anggota BIN Korea atau Badan Intelijen Nasional Korea untuk menangani Tae-gu. Chae-yun malah diusir dari ruangan itu oleh komisaris, termasuk juga manajer Han yang ikut keluar dari ruangan itu. Jadi bisakah BIN menyelesaikan masalah ini? Yuk, lanjut lagi. Chae-yun sangat kesal dan masih belum mengerti situasinya. Ia merenung di dalam mobil dengan teman lelakinya, sebut saja Gu Junpyo. Tiba-tiba datang manajer Han, masuk ke mobil mereka. Nah, sekarang nih, Han menceritakan ke Chae-yun bahwa Lee Sang-mok atau reporter yang disandra merupakan agen hitam dari Badan Intel Nasional yang dikirim ke Thailand untuk memata-matai si Tae-gu saat pengedaran senjata yang Tae-gu jual ke bajak laut di Selat Malaka. Alasan kenapa Chae-yun tidak dikasih tahu lebih awal, yaitu untuk mengelabui Tae-gu agar ia tidak tahu tentang Lee Sang-mok dan dapat mengulur waktu untuk menenangkan Tae-gu. Itu maunya rencana mereka. Chae-yun yang penasaran dengan tujuan Tae-gu menanyakan ke Han, tapi Han juga tidak tahu. Waduh, jadi ruwet. Setelah memberikan informasi, manajer Han keluar dari mobil dan pergi. Chae-yun datang menemui rekan kerjanya, bertekad menangkap Tae-gu dan menyelamatkan Sandra. Tapi yang menjadi kendala adalah si Tae-gu ini berada di Thailand. Tim Chae-yun melacak semua anggota pedagang senjata di seluruh Asia Tenggara. Sementara teman kerja yang satu ini disuruh Chae-yun mencari Chae-yeon, si bapak penyiar berita yang main golf tadi, untuk mencari informasi. Di sisi lain, anggota Badan Intelijen Nasional atau disingkat dengan BIN mencoba berbicara dengan Tae-gu. Dalam pembicaraan ini, BIN mengancam Tae-gu dan itu hanyalah
memperburuk keadaan. Taegu tetap ingin berbicara dengan Chae-yun. Dari hasil pelacakan rekan kerja Chae-yun, Min Taegu ternyata sempat mengikuti anggota kriminal yang bernama Deadpool yang tersebar di seluruh Asia Tenggara. Karena keinginan Taegu tidak terpenuhi oleh anggota Bin, ia malah menunjukkan sandera baru. Yang paling mengerikan adalah sandranya itu satu keluarga termasuk 2 anaknya. Inilah yang menjadi suasana semakin mencekam. Anggota Bin memang belum seharusnya datang di situasi ini, menyebabkan anggota Bin harus mau tidak mau menuruti keinginan Taegu. Min Taegu meminta kedatangan Hai Chae-yun dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, Lee San-mok akan ia sikat. Manajer Han yang panik menghubungi Hai Chae-yun tapi tidak diangkat-angkat teleponnya. Tiba-tiba ia melihat Chae-yun dan rekannya di pintu gedung yang dihadang petugas di sana saat ingin masuk. Di tempat lain, para tentara Korea sudah tiba di Selat Malaka mencari keberadaan Taegu. Chae-yun yang mendengar ada sandera anak kecil segera memasuki ruangan. Chae-yun meminta hanya dia saja yang berbicara dengan Taegu agar situasi tidak bertambah buruk. Pembicaraan Chae-yun dengan Taegu pun dimulai lagi. Taegu mengeluarkan sandera ibu dan kedua anaknya, tetapi ayahnya tidak. Saat Chae-yun menanyakan kenapa ia dipanggil, Taegu mengatakan ketua perusahaan Nine Electric Ko Gwan-soo dan menyuruh memanggilnya dengan waktu 1 jam. Dari hasil pelacakan tim, dulunya Taegu merupakan anak buah dari ketua perusahaan itu. Tapi saat Min Taegu bekerja sendiri di Selat Malaka, mereka berdua berselisih dikarenakan ketua Ko atau perusahaan itu memberi bocoran pada Bin tentang Taegu dan melaporkan USD 50 juta yang digelapkan dari pajak. Itu dianggap pengkhianatan oleh Taegu. Tapi masalah yang paling membuat Taegu murka bukan itu. Satu agen segera menemui ketua perusahaan itu saat sedang mengadakan perundingan dengan ketua keamanan nasional terkait Taegu. 제가 잘 마무리하겠습니다. 금방 끝나겠지. Di sisi lain, rekan Chae-yun datang menemui Pak penyiar berita itu, Cheo Yeon, yang sedang beres-beres dengan keluarganya untuk kabur dari rumah karena ancaman Taegu. Dari informasi yang diperoleh, ternyata orang yang meminta Cheo Yeon atau Pak penyiar berita itu untuk diberikan identitas palsu pada reporter Lee Sang-mok adalah wakil Bin, yaitu Park In-kyu. Tibalah Ko Gwan-soo yang dipertemukan dengan Min Taegu. Panggilan Min Taegu berbunyi dan pembicaraan dengan Ko Gwan-soo dimulai. Pertama-tama memang kelihatan Min Taegu menghormatinya karena pernah sebagai mantan ketuanya sendiri. Min Taegu kemudian langsung menanyakan kenapa membunuh Hyun-ju. Siapa sebenarnya Hyun-ju? Hyun-ju berasal dari Yang Jae. 10 hari lalu ada dalam berita, tetapi Pak Ko Gwan ini mengatakan tidak mengetahuinya dan sepertinya mengalihkan pembicaraan. Otomatis membuat Taegu agak marah, yang kemudian menanyakan hal ini ke Chae-yun, membuat Chae-yun bengong. Siapa dia? Taegu menjelaskannya pada Chae-yun bahwa Hyun-ju orang yang disandra 10 hari lalu dan Chae-yun berada di sana saat Hyun-ju terbunuh. Tentu Chae-yun ingat dengan kejadian itu dan membuatnya kaget serta trauma akan mengingat kejadian itu. Chae-yun yang menganggap kejadian itu adalah perampokan, tetapi Taegu mengatakan itu bukan perampokan. Taegu mengingatkan Chae-yun akan adanya lukisan di rumah kejadian itu. Pemilik lukisan itu diketahui Chae-yun sudah meninggal di tempat itu, tapi kata Taegu, pemiliknya masih sehat walafiat dan duduk di sebelah Chae-yun, yaitu Pak Ko Gwan-soo. Aduh, semakin rumit. Akan tetapi Pak Ko Gwan tidak mengakuinya, membuat Chae-yun kebingungan. Ia menanyakan pada Taegu, kenapa Pak Ko Gwan membunuh Hyun-ju. Sekarang Taegu menceritakan yang sebenarnya. Hyun-ju adalah penjaga rahasia Pak Ko Gwan-soo. Dia yang telah memperkenalkan Hyun-ju pada Pak Ko. Cerita dari Taegu, ada pencucian uang yang dilakukan oleh Pak Ko Gwan-soo dan rekannya, yaitu wakil kepala Bin Park In-kyu, komandan angkatan udara Son Jun-tae, termasuk kepala keamanan nasional Hwang Ju-ik. Nah, orang-orang ini nih yang membuat Taegu marah. Sekitar 2 miliar won uang untuk keperluan darurat. Nah, uang yang sesungguhnya berada di lukisan itu. Yang satu buah saja harganya mencapai 10 miliar. Tetapi mendadak kemana perginya uang itu? Taegu mengatakan ini dikarenakan juga ia memiliki bukti kuat, yaitu adanya rekaman suara yang sengaja Taegu lakukan dengan menaruh pulpen canggih untuk merekam di ruangan itu. Dalam rekaman itu membicarakan tentang spesifikasi jet tempur terbaru yang akan dibeli. Kelompok itu merencanakan untuk membodohi
menjadi publik dengan memalsukan jet tempur terbaru yang seharusnya dibeli tetapi tidak. Kelihatan di sini mereka memang otak-otak korupsi dan Taegu membongkarnya. Siapa sebenarnya yang paling jahat ya? Karena rekaman suara sulit menjadi barang bukti, Taegu meminta Kepala Keamanan Nasional Hwang Ju-ik dalam 1 jam. Kalau tidak, Sandra akan semua ia sikat. Tim dari Chaeyoung melacak Hyunju yang dulunya pernah bekerja di bank selama 1 tahun. Setelahnya tidak ada pekerjaan yang jelas, tapi dalam rekaman rekeningnya menunjukkan transaksi yang besar. Apa sebenarnya hubungan Hyunju dengan Taegu? Salah satu agen datang menemui Chaeyoung, membawa kabar kalau Kepala Keamanan Nasional Hwang Ju-ik tidak bisa datang. Alasannya karena sedang bersama presiden, membuat Chaeyoung semakin panik dan marah-marah. Ini malah menjadi semakin pusing. Pak Gu Junpyo menelpon Hai Chaeyoung memberikan info bahwa Kapten Jung itu loh orang yang ditembak pertama oleh Taegu. Dengan wakil Bin beberapa kali berkomunikasi terkait kasus yang jaya yaitu Hyunju. Jadi dari hasil pelacakan Pak Gu Junpyo, Kapten Jung menerima suap terkait kasus itu. Ia mendadak membayar semua hutangnya. Wah, gila nih. Pantesan di awal kejadian penyanderaan itu, Kapten Jung melarang Chaeyoung menangani kasus itu. Kelihatan seperti gelisah dan tidak suka kalau Chaeyoung ikut. Terus pada saat Chaeyoung membawa surat pengunduran diri, kelihatan juga Kapten Jung seperti berkomunikasi SMS-an rahasia. Jadi begitu ya. Saat ini Chaeyoung mulai sadar dengan hal itu, membuatnya semakin bingung saja. Hai Chaeyoung dipanggil oleh komisaris untuk mengulur waktu kira-kira 2 jam atas perintah dari atasan. Hai Chaeyoung semakin panik. Kemudian Taegu menelpon dan menanyakan Kepala Hwang atau Kepala Keamanan Nasional. Tetapi tidak bisa datang. Ia mau menembak reporter Lee. Chaeyoung yang berusaha mencegatnya dan mengajaknya untuk bekerja sama agar Taegu memberikan nama-nama orang yang menerima suap dari kasus itu. Chaeyoung berjanji akan membuka kasus Hyunju lagi. Siapapun yang terlibat dalam kasus itu akan ia analisa kembali untuk menemukan bukti kalau ketua Ko yang memerintah semua itu. Komisaris Polisi Metro Seoul dipanggil Taegu, menanyakan jika ia memberitahu nama orang-orang yang menerima suap, apakah kasus Hyunju dibuka kembali. Komisaris pun menjawab akan membukanya kembali. Mengejutkan sekali, ternyata pembicaraan ini ditayangkan secara live oleh Taegu saat diketahui oleh rekan manajer Han yang ditayangkan dari server Thailand. Tentu hal ini masuk ke acara berita seluruh Asia dan berita lokal TV kabel. Hal ini memang sengaja dilakukan Taegu. 네, 방금 들어온 소식입니다. 태국 방콕 시간 현재 상송구에 전화하고 경찰 간부가 문조 제가 지금 나와 있는 것으로 추정되는 사람의 뭡니까? 인터넷으로 생중계. Saat Chaeyoung berbicara lagi dengan Taegu, Sandra, reporter Lee, kakinya ditembak Taegu. Ia marah dikarenakan Chaeyoung berbohong dengannya terkait Kepala Keamanan Nasional yaitu Hwang yang tidak datang dan kebohongan ketua Ko yang sebenarnya tidak diinterogasi. Taegu yang mengetahui Kepala Hwang menyaksikan penyanderaan itu terus menyuruh Kepala Hwang datang menemuinya. Kepanikan terjadi pada kelompok Kepala Keamanan Nasional dan ketua Ko itu. Wakil Park disuruh Kepala Hwang untuk mengarang cerita kalau ketua Ko sebagai pemeran utama dan memulai operasi militer, dan yang paling buruk dari Kepala Hwang ini adalah tidak peduli dengan Sandra. Di tempat lain, Pak Gu Junpyo rekan Chaeyoung mencari tahu siapa sebenarnya Hyunju ini sampai-sampai datang ke lokasi kejadian penyanderaan 10 hari lalu. Di sana ia menemukan foto-foto lama. Cerita kembali lagi ke Chaeyoung yang sempat bertengkar dengan salah satu agen militer di sana. Karena operasi militer ini, ia memikirkan keselamatan Sandra. Ditambah lagi Sandranya ada anak kecil. Chaeyoung mau menceritakan operasi militer ini pada Taegu dan menemui Kepala Hwang kalau dia diusir dari sini. Si Pak Gu Junpyo ini datang ke panti asuhan mencari tahu tentang Hyunju. Ternyata pada tahun 1993 tidak ada anak yang bernama Yo Hyunju di sana. Tetapi ada satu anak yang bernama Hyunju. Ya, cuma tidak ada Yo-nya aja. Ia berasal dari keluarga Min. Nah, Min. Sobat masih ingat kan nama depan penjahat siapa? Jadi nama lengkapnya Min Hyunju. Dia punya seorang kakak laki-laki. Sudah pastikan sobat film tahu siapa kakaknya? Baik, kembali lagi ke Chaeyoung yang berusaha meyakinkan Taegu agar tidak menembak Sandra. Di sisi lain, operasi militer untuk meledakkan tempatnya Taegu akan dimulai. Chaeyoung yang masih memikirkan keselamatan Sandra bertengkar lagi dengan salah satu agen di sana. Chaeyoung meminta agar bisa terhubung dengan agen di sana. Di sela-sela pembicaraan Chaeyoung dan Taegu, si Pak Gu
Gu Junpyo mengirim foto dua anak kecil dan itu merupakan foto masa kecil Min Tae-gu dan adiknya Hyunju. Jadi hubungan mereka adalah saudara kandung. Pantesan Tae-gu murka karena adik kandungnya sendiri yang dibunuh oleh orang-orangnya ketua Ko. Chae-yun sangat sedih mengetahui kebenaran itu. Di tempat lain, kelompok tentara Korea yang sudah sampai di Thailand tempat persembunyian Tae-gu akan memulai operasi militer, menembak semua penjaga tempat penjahat itu. Chae-yun yang mengamuk dengan kejadian operasi militer tidak bisa berbuat apa-apa. Tempat persembunyian Tae-gu diledakkan termasuk para sandera. Itu atas perintah Kepala Kwan. Dia sebenarnya dalang dari semuanya. Min Tae-gu meledak bersama dengan para sandera. Kelompok Kepala Kwan dan Ketua Ko sangat lega mendengar berita itu. Merayakannya dengan meminum alkohol. Sekarang ke Chae-yun yang bengong, sedih di tempat ia video call dengan Tae-gu. Sambil duduk dan memperhatikan jeda video callnya dengan Tae-gu, seusai ledakan, tiba-tiba mengabarkan ke semua agen di sana bahwa Min Tae-gu masih hidup. Wah, kok bisa ya? Bagaimana caranya? Itu dilihat Chae-yun dari jeda video callnya. Dilihat dari cahaya matahari yang dihubungkan dengan waktu. Di Korea, 2 jam lebih awal dari Thailand. Dengan waktu yang sama saat video call terakhir dengan Tae-gu menunjukkan arah sinar matahari sama dengan di Korea. Dari analisa Chae-yun, Tae-gu sebenarnya berada di Korea. Di tempat lain, si Pak Gu Junpyo terus menyelidiki keberadaan masa lalu Tae-gu dan Hyunju. Ia menemukan rumah kosong yang penuh dengan semak-semak. Sekarang ke Chae-yun lagi. Agen-agen di kepolisian Metro Seoul mulai panik melacak Tae-gu. CCTV, imigrasi, kargo semua dilacak. Sampai-sampai celana dalam Tae-gu juga dilacak. Si Pak Gu Junpyo yang penasaran dengan rumah tua itu memasukinya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan melihat mayat Kapten Jung. Nah, di sini sudah terbuktikan bahwa Min Tae-gu sebenarnya berada di Korea. Kepala Keamanan Nasional, Ketua Ko, dan semua rekannya mengadakan pesta pora. Tetapi nyawa mereka sebenarnya dalam bahaya. Min Tae-gu tiba-tiba datang ke tempatnya mereka, menembak semua penjaga tempat itu, dan menaruh bom di tubuhnya sendiri. Sedangkan di tempat penyanderaan Tae-gu, si Pak Gu Junpyo ini melihat sandera satu keluarga itu yang ternyata masih hidup, termasuk Lee San-mok yang terluka parah. Ternyata Tae-gu masih bisa baik juga ya. Min Tae-gu yang berhasil memasuki markas Ketua Ko dan Kepala Keamanan Nasional ini dengan sedikit tembak-menembak, Min Tae-gu pun terkena tembakan, tapi tidak parah. Kedatangan Min Tae-gu mengejutkan mereka. Kenapa dia bisa kemari? Padahal kan bomnya sudah diledakkan di markasnya. Mereka pikir Min Tae-gu penjahat yang biasa ya. Polisi pun berhamburan datang saat Min Tae-gu tiba di markas mereka. Termasuk juga Hai Chae-yun yang mencari keberadaan mereka. Kenapa Chae-yun ikut? Tidak tahu bahaya apa? Di perbincangan Min Tae-gu dengan kelompok Kepala Keamanan Nasional ini, ia menembak Ketua Ko karena terlalu banyak bicara. Mau main-main sama penjahat ya. Siapa sebenarnya yang paling jahat di sini? Kini tibalah Chae-yun di tempat mereka. Saat baru datang, Tae-gu yang kaget dan menodongkan pistolnya ke arah Chae-yun. Dia tidak mengira itu Chae-yun dan menyuruh Chae-yun keluar. Nah, di sini kesempatan Chae-yun meyakinkan Tae-gu dan tahu alasan Tae-gu memanggilnya pada video call itu, yaitu Min Hyunju, ternyata adiknya Tae-gu. Chae-yun meminta maaf pada Tae-gu karena Chae-yun adiknya meninggal pada waktu itu. Chae-yun merasa bersalah dengan kejadian itu, berjanji pada Tae-gu dengan sedih akan mengungkap kebenaran. Akan tetapi Min Tae-gu mengatakan bahwa dialah yang membuat adiknya meninggal. Jadi sebenarnya dulu itu Min Tae-gu menyuruh adiknya Min Hyunju mencuri data demi bisnisnya. Hal itu diketahui oleh Ketua Ko, yaitu mantan bosnya Tae-gu, dan merencanakan pembunuhan adiknya Tae-gu yang kelihatan seperti penyanderaan. Di sisi lain, agen SWAT sudah bersiap menembak Tae-gu, tapi Chae-yun menghalanginya. Wah, ini baru keberanian dalam mengungkap kebenaran ya. Chae-yun yang terus berusaha meyakinkan Tae-gu malah membuat Tae-gu marah dan mau menembak Chae-yun. Chae-yun malah tidak peduli karena sudah muak melihat orang mati di depannya. 그냥 눌러 그럼. 지겨워. Mendengar ketulusan Chae-yun yang ingin membantu Tae-gu, Tae-gu sedih teringat adiknya. Dia menodongkan pistol ke arah Kepala Keamanan Nasional. Saat itu, Tae-gu langsung ditembak oleh agen SWAT ini. Hal ini membuat Chae-yun semakin sedih dan trauma.
Semua kelompok kepala keamanan nasional yang selamat dikeluarkan oleh tim SWAT. Mereka dengan santai seperti tidak ada rasa bersalah mau pergi begitu saja, tapi dicegat dengan Chae-yun. Ia memberitahu kepala keamanan nasional ini bahwa ialah dalang pembunuhan Hyun-ju, adik Tae-gu, melakukan penjualan senjata ilegal dan penyuapan. Chae-yun akan menangkapnya dan membeberkan yang sebenarnya saat di persidangan. Sebelum persidangan, Chae-yun dan si Pak Gu Junpyo ini duduk di suatu tempat pemandangan yang indah. Kelihatan Chae-yun memegang flash disk Tae-gu dan menaruh foto Min Tae-gu dan adiknya Min Hyun-ju sebagai rasa duka cita Chae-yun atas kematian mereka. Setelahnya, persidangan pun dimulai. Sesuai janji Chae-yun, ia akan mengungkap kebenaran dan menyerahkan barang bukti termasuk flash disk Tae-gu. Nah, benda itulah tersimpan bukti yang kuat. Kagetlah kepala keamanan nasional. Chae-yun yang sebagai saksi mulai menyatakan sumpahnya. Di pengadilan, film pun berakhir. 비리 및 유현주 인질 사망 사건 숨김과 보탬이 없이 있으면 위증의 벌을 하채윤. Chae-yun pasti menang karena sudah ada bukti yang kuat. Semangat ya Chae-yun untuk kebenaran. Saya berdoa kepada Chae-yun agar tetap semangat untuk kebenaran. Oke sobat film, itu tadi film The Negotiation. Jadi bisa sebagai pelajaran untuk kita selalu mengungkap kebenaran dan berbuat yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Jangan lupa ya, kalau mau request silakan komen di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di channel Klise Film. Terima kasih.